Shalom semua warga kerajaan. Pada minggu terakhir kita menutup tahun 2020. Saya ingatkan kita masih dalam satu tema tentang advancing. Karena itu saya mengulangi lagi ayat pokok kita. Seorang raja akan memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Dan para pemimpin akan hidup di dalam keadilan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, tidak ada lain raja itu cuma satu, yaitu Kristus, the Son of God, yang baru kita rayakan kelahirannya di bumi. Dan rencana Allah tidak pernah berubah. He want to dwell among his people, among men. Mau tinggal dalam manusia. Kita akan masuk nanti kedatangan Kristus dan kerajaan 1000 tahun. Tetapi saya masih ingatkan pada saudara, tahun depan Tuhan memberikan satu tema, yaitu the year of reproduction. Kita perlu sedikit koreksi. Kejadian 1 ayat 26 itu bukan beranak cucu, tetapi be fruitful and multiply. Berbuahlah dan berlipat gandalah. Kalau beranak cucu berarti Bapak Pendeta Frankie dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini to be reproductive, menghasilkan Frankie baru, Timotius yang DNA-nya sama. Seperti Rasul Paulus, dia bahkan tidak menikah. But he's very fruitful. Bahkan Kristus pun tidak menikah, bukan? Tetapi yang saya mau ingatkan adalah menjadi seseorang yang menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, terhadap angin sakal. Kemudian seperti sungai, yaitu yang membasahi tanah-tanah kering, dan seperti batu karang. Ya, batu karang yang rock di tengah-tengah tempat yang padang belantara, padang pasir. Artinya untuk menjadi berkat, saudara harus berada di epicentrum daripada gempa. Saudara harus berada di eye of the angin sakal itu. Dan saudara harus berada di tanah kering. Dan juga ada di padang belantara. Mau jadi pemimpin semacam itu? Karena itulah ketika Tuhan memanggil saya untuk pergi ke Bali tahun 1989. Saya menyerahkan diri saya dan membiarkan sungai. Kita bukan sungai itu, Roh Kudus yang di dalam kita. Pergi ke tempat-tempat kering. Dan kita advancing, pergi ke Bali Utara. Banyak tantangan. Pergi ke pulau berikutnya. Saya dipanggil menjadi island hopper. Saya pergi ketika pergi ke Pulau Lombok. Saudara, kita ditentang dengan semua rekan-rekan kita. Dan saya masih ingat hari itu ketika pembimas Kristen waktu itu Pak Nyoman datang dengan wajah seperti ini, saudara. Dia marah sekali karena dia dengar saya ngajarkan sesat dan mau bikin gereja palsu dan sebagainya. Dan hari itu saya ingat bagaimana tanda dan mujizat menyertai pengabaran Injil. Saya beritakan tentang Yesus. Dan di situ ada seorang ibu, ya, yang dalam keadaan lumpuh, ya. Dia sulit sekali, berjalan pun sulit. Dia makan setiap hari itu kura-kura kecil, malah jalannya kayak kura-kura. Tapi atas nama Yesus, ibu itu jalan bahkan berlari. Pak Nyoman berdiri ke sebab apa? Itu keluarga dari istrinya. Jadi saya tidak usah ngomong banyak. Tanda dan heran menyertai perkabaran Injil. Come on, advancing the kingdom. Tanda dan mujizat. Tempatkan dirimu di tempat saudaraku, di mana ada keributan, kesukaran. Dan saya masih ingat ketika tahun 2000 terjadi kerusuhan di Mataram, justru terjadi terobosan luar biasa. It will happen again dalam nama Yesus. Come on, reproduction in Jesus' name. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan selamat merayakan Natal tahun 2020. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Sang Putra senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Rock Ruteng yang dikasihi. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang membawa kita mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Namun terlebih dahulu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kasih, kemurahan dan anugerah-Mu. Engkau telah mengaruniakan Sang Putra itu bagi kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Biarlah melalui kesempatan ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang menuntun kehidupan setiap kami, untuk kami berjalan semakin hari semakin kuat menuju Allah di Sion. Berkati kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami, dan kami semakin berkurang-kurang. Biarlah hanya firman-Mu yang disampaikan kepada jemaat Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membahas dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Ester. Ester 8 ayatnya yang ke-16. Saya ingin membacakan satu bagian kitab ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ester 8 ayat 16, orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan, dan kehormatan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, the Jew had light and gladness and joy and honor. Saudara-saudara, di akhir penghujung tahun 2020 ini, saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan yang secara spesifik bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan mempersiapkan diri kita masuk di tahun 2021. Tema di bulan ini adalah advancing, artinya mau melangkah maju. Tapi dalam sebuah langkah maju yang kita ambil, maka kita membutuhkan sebuah kelapangan hati untuk kita sampai di tahun berikutnya, yaitu the year of reproduction. Ketika kita mau melangkah maju untuk sampai kepada reproduksi, maka di tengah-tengah itu harus ada sebuah kata, yaitu kelapangan hati. Teks yang kita baca tadi dari Ester 8 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan bahwa orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati. Tetapi menarik di sini, kata kelapangan hati ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata had light, memiliki terang. Kita tidak akan bisa pernah melangkah maju menuju sebuah reproduksi, menghasilkan lagi, kalau kita tidak punya kelapangan hati. Kalau kita tidak punya terang dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baru lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, GBI Rock punya visi yang sangat jelas bagi jemaat Tuhan. Secara terstruktur membawa visi yang ada setiap bulan untuk kita menggenapinya. Untuk jemaat Tuhan diajar bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan di minggu terakhir di tahun 2020 untuk menyampaikan pesan ini. Dari teks ini, dari Ester 8 ayat 16 ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mempersiapkan diri kita memasuki tahun reproduksi. Satu ayat ini akan membawa kita untuk kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di akhir tahun 2020 menuju tahun 2021. Nah, kalau kita lihat sejarah dan teks dari Ester 8 ini adalah sebuah hal yang menarik, karena kitab Ester tidak secara eksplisit menjelaskan, menyebutkan nama Tuhan. Kitab ini jadi kitab yang menarik, saudara-saudara, karena tidak menyebutkan nama Tuhan. Bahkan di dalam kanonisasi Alkitab, kitab ini hampir tereliminasi
Karena kitab Ester seperti kitab sejarah yang tidak masuk dalam kanonisasi. Tetapi kenapa masuk dalam kanonisasi kitab Kristen? Karena di situ dirasa penting untuk menuliskan sejarah dari bangsa Israel. Nah, kisah ini berawal dari Ester dan pamannya yang bernama Mordekai yang berada di Persia kuno atau di benteng Susan. Mereka ada di benteng Susan sebagai orang-orang tawanan yang tidak kembali ke Yerusalem saat itu. Maka ada sebuah kisah yang menarik sekali dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, sehingga kitab ini secara utuh ditulis dan masuk untuk menjadi perenungan kita. Orang Yahudi dikatakan di situ memiliki kelapangan hati, light. Kisah ini merupakan akhir dari kisah kitab Ester. Setelah mereka melewati berbagai pergumulan kehidupan, berbagai pergumulan kehidupan yang dihadapi, tekanan, masalah, goncangan yang dihadapi, dan pasal 8 ini merupakan akhir dari perjalanan kehidupan bangsa Israel dalam kitab Ester ini. Menarik bagi kita juga, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di akhir tahun 2020. Mungkin kita sudah mengalami berbagai permasalahan yang kita hadapi di sepanjang tahun 2020. Pandemi belum berakhir sampai akhir tahun ini. Tetapi hal yang menarik adalah di akhir tahun 2020 ini saya mau berkata bahwa Tuhan mau memberikan kelapangan hati bagi kita. Tuhan mau memberikan light, mau memberikan terang bagi kita. Maka mari kita mengerti bersama apa yang Tuhan kehendaki dari pembacaan perenungan firman ini. Nah, saudara-saudara, ternyata kata kelapangan hati ini seringkali diletakkan untuk kata kesenangan dan dipakai juga di dalam 2 Samuel 22 ayat 29, dipakai juga dalam kitab Ayub 18 ayat 5 dan 6, karena menyenangkan, gembira. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi kembali dalam bacaan kita, dia bilang beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Penulis kitab Ester tidak diketahui secara jelas siapa yang menulis kitab ini. Tetapi kitab ini kemudian dipakai dua kata yang hampir mirip, yaitu sukacita, kegirangan. Apa yang ingin penulis sampaikan? Di situ penulis ingin menyampaikan bahwa kata kelapangan hati merupakan metafora dari dua kata yang tadi, yang menunjukkan sebuah kegembiraan, kesukacitaan yang besar sekali dari sebuah kelapangan hati. Beberapa hari yang lalu kita merayakan Natal dengan tema The Son. Sang Putra itu lahir ke dunia sebagai terang. Kata yang sama dipakai dalam Ester 8 ayat 16. The Jew had light, memiliki terang. Berita Natal bagi kita juga, terang itu telah datang menerangi kegelapan, kesukaran, kesulitan kehidupan ini. Sehingga diterjemahkan dengan kata light, yang artinya Tuhan datang memberikan sebuah kesukaan yang besar bagi orang yang percaya kepada Dia. Tapi dalam perjanjian lama, dalam kitab Ester, orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan di benteng Susan, mereka memperoleh kelapangan hati, mereka memperoleh light, sehingga digambarkan dalam dua kata yang sama, yaitu sukacita dan kegembiraan. Kenapa diterjemahkan dengan kata light, terang? Karena terang itu menyenangkan.
dan membuat orang bersuka cita, sedangkan kegelapan membuat orang cenderung bersedih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini mengakhiri tahun 2020, mari kita miliki terang, mari kita miliki kelapangan hati untuk menyambut the year of revolution, tahun dari pelipat gandaan, tahun dari menghasilkan lebih lagi dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita masuk di tahun itu, sebuah langkah yang maju yang harus kita ambil adalah mari kita miliki kelapangan hati. Mari kita miliki light, terang dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghasilkan. Saudara, kegelapan akan menghasilkan ketakutan, kesedihan, duka cita, luka yang lama di tahun yang lalu. Tapi terang menghasilkan sukacita, terang menghasilkan kegembiraan, kesukaan yang besar. Sehingga ketika kita mau memasuki tahun 2021 adalah hal yang penting bagi kita untuk kita memperoleh kelapangan hati, untuk kita memperoleh light, kita memperoleh terang itu sendiri. Maka kali ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Bagaimana beroleh kelapangan hati dari teks yang kita baca. Mari kita perhatikan. Poin yang pertama, bagaimana kita memperoleh kelapangan hati. Yang pertama adalah percaya akan janji Allah. Konteks kitab Ester tadi dikatakan tidak secara eksplisit menyebut nama Tuhan, tetapi pembaca dari kitab ini diajak mencari keterlibatan Tuhan. Saudara, ada sebuah janji yang Tuhan berikan mulai dari Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Janji tentang Mesias yang akan lahir, the Son, akan datang. Merupakan sebuah janji dalam perjalanan yang panjang hingga tiba di kitab Ester ini, saudara-saudara. Namun kitab ini tidak secara eksplisit menyebutkan nama Tuhan. Tapi kita sebagai pembaca kitab ini diajak mencari keterlibatan Tuhan. Kadangkala kita tidak menyadari Tuhan sedang terlibat secara aktif dalam kehidupan kita. Kita lupa akan janji Tuhan. Kita lupa akan visi yang Tuhan berikan bagi kita. Karena begitu besarnya himpitan kehidupan ini. Saudara-saudara, kisah dari Ester ini ketika dia ada di benteng Susan, Raja Ahasweros membuat sebuah perjamuan. Raja yang sukanya mabuk-mabukan. Lalu selama perjamuan yang dibuatnya, suatu ketika raja menghendaki supaya Ratu Wasti tampil dan memperlihatkan kecantikannya. Namun Ratu Wasti menolak. Raja menjadi sangat murka dalam kemabukannya. Lalu raja berkata, kita akan buat sebuah sayembara kecantikan, kontes kecantikan. Dan secara tidak langsung, secara kebetulan, kitab Ester ini mungkin dianggap sebagai kitab yang kebetulan. Ester tampil mengikuti sayembara itu, namun dia menyembunyikan identitas keyahudiannya. Ester tampil dan Ester menang dalam kontes kecantikan itu. Ester pun diminta untuk menjadi ratu. Dia diangkat menjadi ratu karena dia menang dalam kontes kecantikan yang diadakan oleh Raja Ahasweros. Saudara-saudara, perjalanan dari cerita ini kemudian muncullah seorang wakil atau orang kepercayaannya Raja Ahasweros, yaitu seorang Agag dari Agag yang bernama Haman. Haman memiliki rencana yang jahat untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di benteng Susan.
Saudara-saudara, kenapa kitab ini kemudian ditulis? Karena ketika rencana Haman itu terjadi, maka sejarah perjalanan bangsa Israel mungkin akan tidak terdeteksi atau tidak terlihat secara langsung di situ. Sehingga di situ dikatakan Allah ingin kita mencari, pembaca ingin kita mencari keterlibatan Tuhan dalam kitab ini. Percaya akan janjinya. Dan sebuah pembalikan keadaan terjadi, yaitu Haman kemudian dihukum dan Mordekai, paman dari Esther ini, diangkat menjadi orang kepercayaan Raja Ahasuerus. Sebuah reproduction terjadi dalam kitab ini. Tetapi ada sebuah langkah maju. Langkah majunya adalah sebuah kelapangan hati, melepaskan semua yang ada di masa yang lalu, di tahun yang lalu, dan kita masuk di tahun yang baru dengan sebuah hati yang lapang, siap menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, di situ ada janji Allah. Saya mau mengajak kita untuk kita terlibat aktif merenungkan janji Allah yang telah kita terima di tahun 2020 ini. Merenungkan bahwa Natal telah datang, the sun is coming, memberikan sebuah terang di hati kita. Natal merupakan berita tentang sukacita yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Janji Tuhan, Dia berjanji bahwa manusia akan memperoleh damai sejahtera melalui jalan penebusan, yaitu Mesias yang hadir, tergenapi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Kelapangan hati diperoleh dari kata percaya akan janji Allah. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan pernah berjanji menyertai kita. Dia Immanuel bagi kita. Seringkali kita lupa akan janji penyediaan Allah bagi kita, sehingga kita mulai ragu. Tapi saya berdoa di tahun 2021 ini kita melangkah berjalan di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib, di dalam kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Hal yang kedua, bagaimana kita beroleh kelapangan hati dari bacaan kita ini. Hal yang kedua adalah percaya kepada kesetiaan Allah. Saudara-saudara, kitab Esther ini tidak menjadi teladan dalam hal moralitas. Karena ada pembunuhan, ada seks, ada kemabukan, ada pemberontakan terhadap Taurat Allah. Sehingga kitab Esther ini tidak menjadi teladan dalam hal moralitas. Tetapi kitab ini menjadi teladan dalam hal kesetiaan. Saudara-saudara, Allah setia kepada kita sekalipun kita berdosa, sekalipun kita jatuh dalam moralitas yang buruk sekalipun tahun ini kita berjalan tertatih-tatih meragukan penyertaan dan pertolongan Tuhan, tetapi Allah setia bagi kita. Dia tidak pernah ingkar janji, Dia tidak pernah berhenti menopang dan menolong kehidupan setiap kita orang percaya. Tapi seringkali kita yang tidak setia, kita yang seringkali berkhianat kepada Tuhan. Allah nyatakan kesetiaannya bagi kita dengan mengutus putranya untuk menyelamatkan. Saudara, begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, tetapi Allah tidak memandang seberapa dosa yang kita lakukan, tetapi Dia setia kepada kita, setia kepada janjinya. Kitab Esther merupakan sebuah teladan kesetiaan dari orang-orang Yahudi di benteng Susan saat itu. Mereka setia ketika Esther menghadap kepada raja. Esther sampaikan kepada segenap bangsa Israel, berpuasalah bagi aku, sehingga aku memperoleh perkenanan raja. Lalu bangsa itu berpuasa bagi Esther. Dan saudara-saudara, Esther dikenan oleh raja. Raja mengundang untuk
melakukan perjamuan. Esther mengundang raja untuk melakukan perjamuan. Dan di perjamuan yang pertama, Esther mengundang raja dan Haman. Perjamuan yang pertama, Haman pulang dengan kemabukannya, lalu bertemu dengan Mordekai. Mordekai tidak mau memberikan hormat kepada Haman. Panas hati, marahlah Haman. Lalu Haman menyediakan sebuah tiang gantungan bagi Mordekai. Namun pada perjamuan yang kedua, undangan dari Ratu Esther kepada raja ini dihadiri lagi oleh Haman. Lalu Esther mulai menceritakan bahwa Haman punya rencana yang jahat untuk membunuh raja, untuk membunuh ratu dan segenap orang Yahudi. Esther mulai mengakui, memperkenalkan dirinya sebagai seorang Yahudi. Saudara-saudara, disitulah letak kesetiaan Allah membela umatnya. Sekalipun hal yang salah, tapi Tuhan setia menyertai setiap kita. Tuhan setia menyatakan janji pertolongan dan mujizatnya bagi setiap kita, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang setia dan dia tidak pernah ingkar janji terhadap kesetiaannya. Saudaraku, di situ Tuhan menyatakan kesetiaan untuk menyertai umatnya. Janji untuk menjadi bangsa yang besar dinyatakan Allah melalui perkenanan Raja Ahasuerus. Tuhan berkenan kepada kehidupan kita melalui desain Sang Putra. Dia melayakkan kita yang berdosa ini, kita yang telah jatuh dalam dosa ini, untuk diangkat menjadi putra kerajaan. Tuhan berkenan kepada kehidupan kita. Sekalipun kita melakukan berbagai macam pelanggaran dalam kehidupan kita, moralitas kita mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Mungkin seringkali kita ragu akan janji Tuhan. Mungkin seringkali kita berontak kepada ketetapan-ketetapan Allah. Mungkin tahun 2020 kita jatuh dalam dosa. Tetapi saya mau kasih tahu bagi kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kalau kita mau beroleh kelapangan hati, maka percaya kepada kesetiaan Allah. Dia setia menolong setiap kita, sehingga kita berjalan di tahun 2021 dengan hati yang lapang, dan kita menikmati the year of reproduction. Tapi kalau kita tidak mempercayai bahwa Dia Allah yang setia bagi kita, maka kita bisa menjadi kecewa dengan kehidupan kita. Kita bisa jadi kecewa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita jadi kecewa dengan tahun ke depan. Kita jadi kecewa dengan keluarga kita, dengan istri, dengan suami, dengan pimpinan. Bahkan mungkin kita jadi kecewa dengan gereja. Tapi kalau kita memiliki percaya akan kesetiaan Allah, kita diberi kelapangan hati. Kita menerima terang Kristus untuk kita berjalan di tahun 2021. Mari miliki rasa percaya akan kesetiaan Allah. Mari datang menyambut bayi Natal itu dengan rasa sukacita, gembira, bukan dengan rasa berdosa. Kalau kita berdosa, kita jatuh dalam dosa, mari kita tinggalkan di tahun ini, dan kita mulai melangkah di langkah-langkah yang baru di tahun 2021. Mungkin kita gagal di tahun 2020, tetapi mari kita pandang kepada Allah yang setia untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Percaya kepada kesetiaan Allah, maka kita akan beroleh kelapangan hati. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi, hal yang ketiga dari pembacaan ini adalah bagaimana kita beroleh kelapangan hati adalah percaya kepada rancangan Allah. Hal yang ketiga untuk kita beroleh kelapangan hati adalah percaya kepada rancangan Allah dalam kehidupan ini. Seringkali kita berkata
Mungkin kita berpikir rancangan kehidupan seperti apa yang kita hadapi berantakan. Mungkin pandemi bikin bisnismu hancur, mungkin pandemi bikin keuangan ekonomimu berantakan, mungkin pandemi bikin rencana-rencana yang kita sudah rancangkan gagal. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini, kalau kita mau beroleh kelapangan hati untuk maju dan menuju kepada reproduksi, artinya percaya kepada rancangan Allah. Ada sebuah divine reversal. Tuhan membalikkan secara ajaib keadaan dari orang-orang Yahudi di benteng Susan. Sebuah pembalikan yang ilahi. Dari Naaman, dari Haman yang berencana jahat, Tuhan balikan keadaan. Mordekai diangkat menjadi tangan kanannya raja. Saudara-saudara, tiang gantungan yang disediakan bagi Mordekai berganti menjadi tiang gantungan bagi Haman. Kitab Ester merupakan sebuah kisah tentang perjalanan rancangan Allah yang ajaib, saudara-saudara. Ada sebuah divine favor, sebuah kemurahan yang ilahi yang Tuhan nyatakan. Dan rancangan Allah itu ada sebuah invisible hand, ada sebuah tangan yang tidak terlihat, yang sedang turut bekerja dalam kehidupan orang percaya. Saudara, mari kita percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Saudara, sebuah kesaksian yang ingin saya bagikan. Awal pandemi, pelayanan saya di Surabaya, saya diberi kesempatan untuk melayani di awal-awal pandemi, yaitu mulai dari bulan April, Maret. Kami membantu jemaat dan binaan yang kami layani dengan kami berbagi paket sembako untuk menolong mereka yang terdampak oleh pandemi corona ini. Saya ditunjuk sebagai kepala dari proyek ini untuk membagikan 1000 paket kepada jemaat yang ada, binaan yang ada. Lalu pada satu kali saya harus berangkat bersama anak-anak yang tinggal di rumah untuk membagikan paket ini kepada jemaat di 3 lokasi yang berbeda. Lalu kami muat barang di kendaraan yang kami gunakan dan kami menuju ke 3 lokasi. Saya berpikir supaya cepat, saya merancangkan sebuah rancangan agar anak-anak yang membantu saya, mereka pergi ke lokasi itu duluan mempersiapkan. Saya datang ke lokasi yang pertama dan tersisa 2 lokasi lagi. Kami selesai mengumpulkan binaan kami, jemaat yang kami layani, kami bagikan bantuan berupa sembako itu. Lalu saya menuju ke lokasi yang kedua, tidak terlalu jauh dari lokasi itu. Namun dari lokasi yang pertama, hati saya berkata, cepat pulang. Saya nggak tahu, ada sebuah kegelisahan di dalam hati saya dan berkata dalam hati saya, ayo cepat pulang. Masih ada 2 lokasi yang harus saya layani. Tapi kemudian saya memutuskan, saya lawan perasaan saya itu untuk saya pergi ke lokasi yang kedua. Di tengah-tengah pandemi corona dan di awal-awal orang masih begitu ketakutan dengan kondisi pandemi corona. Di lokasi yang kedua dilayani, kami sampaikan firman Tuhan, berdoa, dan kami bagikan sembako itu bagi jemaat yang ada. Tapi di lokasi yang kedua hati saya menjadi lebih gelisah lagi dan berkata, kamu harus segera pulang. Saya batalkan rencana itu untuk pergi ke lokasi berikutnya. Saya telepon anak-anak yang ada bersama saya dan berkata, kalian lanjutkan tanpa saya. Kemudian saya kembali ke rumah. Saya minta supir itu antar saya kembali ke rumah. Saudara,
Saya merasa cukup aneh dengan keputusan yang saya ambil untuk kembali ke rumah. Tapi sebuah hal yang mengejutkan ketika saya sampai di rumah, saya buka pintu rumah tidak terkunci dan asap mulai naik di rumah itu. Saya menuju ke dapur dan saya lihat kompor masih menyala dengan wajan di atasnya. Kalau saya terlambat beberapa menit saja, pasti terbakar. Saya naik ke lantai 2 dan saya lihat anak saya bersama anak yang mengasuh dia sedang tertidur. Saudara, saya marah sekali. Tapi saya diingatkan dengan kejadian ini bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mungkin dari kesaksian ini saya ingin membawa kita untuk kita melihat bahwa kadangkala apa yang kita rencanakan, Tuhan menyatakan the invisible hand dalam rencana kita. Dan kadangkala rencana itu jadi berubah. Tapi di sana ada maksud Tuhan. Mungkin kita sudah berencana tahun ini, di tahun 2020. Tetapi karena pandemi corona, kita harus berbelok. Saudara, percayalah, di sana ada rencana Allah bagi kita. Kalau kita percaya kepada rencananya, kalau kita percaya kepada rancangannya, maka kita akan beroleh kelapangan hati, saudara-saudara. Kita akan beroleh kelapangan hati, kita akan memperoleh terang di hati kita. Karena kita percaya kepada rancangan Allah yang ajaib bagi kita. Saudara-saudara, kesaksian yang saya ceritakan ini adalah sebuah karya Tuhan yang nyata. Di akhir dari kisah Ester ini, mereka beroleh kegirangan, sukacita, kehormatan, karena ada sebuah rancangan indah yang sedang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Saudara pun akan mengalami rancangan Tuhan yang indah, asalkan kita mau percaya, maka kita beroleh kelapangan hati. Kalau tahun ini mungkin kita gagal dengan rancangan-rancangan yang sudah kita sediakan, percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang ilahi bagi kita. Percayalah bahwa the invisible hand sedang menopang kita dengan rancangan-rancangan kita. Saudara-saudaraku, kalau kita mau beroleh kelapangan hati, kita mau beroleh terang, percayalah kepada rancangan Allah yang ajaib. Saya akhiri penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita beroleh kelapangan hati? Yang pertama, percaya janji Tuhan. Yang kedua, percaya kesetiaan Allah. Yang ketiga, percaya rancangan Allah. Kalau tiga hal ini ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan beroleh kelapangan hati. Kita akan beroleh light. Kita akan beroleh terang untuk kita melangkah maju menuju the year of reproduction di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan biarlah kita menghadapi menyongsong 2021 dengan kelapangan hati, dengan terang, dengan sukacita dan kehormatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan kami belajar dari kitab Ester ini. Engkau Allah yang turut berkarya dalam kehidupan kami untuk kami menyongsong tahun 2021. Kami diberi kelapangan hati, kami diberi terang, kami dipimpin oleh Tuhan. Dan biarlah kami terus percaya akan janji-Mu, kami percaya akan kesetiaan-Mu, dan kami percaya akan rancangan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami songsong 2021 sebagai tahun reproduksi bagi kami dengan kelapangan hati. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kesempatan ini. Berdoa bagi setiap jemaat yang mendengarkan rekaman penyampaian firman ini, mereka diberkati, mereka beroleh kelapangan hati menyongsong 2021. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus